Jen, Romo Samuel untuk memberikan sepatah kata juga pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan kepada kami. Dan untuk motivasi kami juga Romo sebagai masyarakat Maris. Ada yang gak bisa. Ya. Iya, ada yang gak bisa. Silakan Romo Jen. Apalagi ya? Saya pikir begini, kalau paroki Pluit udah berapa tahun usianya? 7 ya, sama kayak Pulau Mas tadi pagi mereka ulang tahun. Saya merasa seperti ini bahwa yang penting arah dasar Puspanak Jakarta yang kedua ini tahun 2022-2026 itu yang diutamakan adalah pembangunan jemaatnya. Romo Leo sudah merintis itu semua ya. Nanti Romo Sis yang akan meneruskan bersama Dewan Wakil Harian. Yang paling penting itu gereja kalau nggak membangun jemaatnya atau human capital itu nggak ada artinya. Menurut saya mau semarak apapun, mau rame-rame apapun, mau kegiatannya banyak percuma. Bagi saya ya, saya ngomong tegas seperti itu. Kalau nggak tegas nanti nggak jelas. Kalau boleh ini boleh itu nggak. Menurut saya itu penting. Mengapa? Karena anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita. Persoalan itu. Karena anak kita banyak tantangan di masa mendatang. Kalau Anda dan saya sudah meninggal suatu saat, kan cepat ya kita ada tradisi seperti ini. Tapi anak-anak kita harus disiapkan dengan sangat baik. Jangan main-main dengan itu. Menurut saya ya, jadi di Jerman aja ada resesi. Ya karena perilaku masyarakat di sana sudah tidak konsumtif lagi. Artinya tidak memberi barang-barang atau yang tidak perlu. Itu sangat mempengaruhi. Dan global sudah seperti itu. Indonesia mau bagaimana? Ya kita harus hati-hati. Artinya anak-anak kita atau cucu-cucu Anda mungkin saudara yang lansia itu banyak mengalami tantangan seperti itu. Kita nggak main-main di dalam hal ini pembangunan jemaat. Dan gereja Katolik itu sangat lemah dalam hal itu menurut saya. Saya ngomong keras gitu, jadi kita seolah-olah rame gitu, kegiatannya poco-poco, maju mundur, nggak ada yang mungkin belengak patah-patah, tapi sama patah tulangnya dan sebagainya. Bagi saya itu, Bapak Ibu harus konsentrasi seperti itu. Semuanya GKP itu untuk training of trainers seperti itu, in-house training. Ketua lingkungan harus hebat seperti romonya atau apa-apa kayak gitulah. Pokoknya semua harus seperti itu. Orang tua harus bijaksana seperti Romo Leo dan bisa kayak gitu memberikan ujaran yang sangat luar biasa. Kalau nggak para pastor dan DPH atau kita semua nggak berhasil. Ukurannya KPI-nya itu, ukurnya itu. Anda bekerja ya pasti tahu ya di perusahaan dan sebagainya. Bagi saya itu, saya sedang memikirkan bagaimana itu pemberdayaan di seluruh Indonesia, terutama gereja Katolik, gereja yang harus satu kudus Katolik Apostolik harus terjadi. Jangan biarkan itu terjadi, karena kita harus bersatu padu. Saya pikir kalau gereja Katolik bersatu padu itu pasti hebat dan luar biasa. Ya oleh karena itu bukan masalah ini gereja Pluit santai aja, yang lain kan stunting ada di mana-mana, wow kita diam saja nggak bisa begitu. Itu membunuh gereja Katolik tersebut. Kalau ada stunting di mana-mana, orang umat Katolik mereka stunting, saudara kita mereka stunting, ya udah nggak ada punya masa depan. Jelas ya maksud saya 0 sampai 5 tuh harus diberikan asupan yang sangat bergizi dan sehingga mereka berkembang dengan penuh otaknya atau perkembangan otaknya seperti itu. Jadi macam-macam hal lah. Gereja KJ mengharapkan ada stunting dan human trafficking, ada orang miskin, ada orang bersekolah, nggak bisa apa tuh, pokoknya awas. Nggak boleh terjadi di Puspanak Jakarta menurut saya. Kalau kita malu, saya malu sebagai pastor, sebagai pemimpin, bahkan ini malu ya. Kita KAJ banyak membantu Puspanak yang lain, tapi umat sendiri seperti itu kan malu. Dan kata di ibu itu nggak ada stunting loh. So, kalau saya ngecek, awas saya pernah datang ke suatu paroki, anak itu berjumpa dengan saya gendong, anak itu sangat lembek ya. Saya beritahu Pak Dewan Parokinya supaya diurus. Mereka hidupnya berkelompok. Ya, yang stunting ketemu yang stunting jadi gampang untuk dibenahi atau diberdayakan sebenarnya yang bagus. Anda orang-orang hebat tuh, dan menurut saya upahnya besar di surga ya. Jangan takut keluarin uang Anda membuat Anda miskin kok.
yang Anda harus perhatikan. Peduli, semakin peduli semakin bagus, karena itu wujud kasih Tuhan. Saya bisa katakan tadi ya, bahwa saya untuk khotbah tadi, Yesus kita, Yesus macam apa? Siapa Yesus kita? Yesus kita adalah Tuhan yang selalu ada untuk Anda, selalu untuk Anda juga untuk urus anting dan diabetes semacam itu. Berarti melalui siapa? Yang melalui kita. Ya, Tuhan menggerakkan hati kita untuk berbelas kasih dan sebagainya. Semoga disadari seperti itu, dan Anda jangan buat batasan-batasan atau aturan-aturan yang membuat Anda itu terbelenggu, tidak bisa merdeka menjadi orang anak Allah yang merdeka itu. Ya kalau bisa Anda rubuhkan. Saya juga mau seperti itu. Ya supaya di Semarang Jakarta benar-benar orang yang merdeka, tidak terlalu pikirin apa ya, ini boleh, ini enggak, ini misalnya belagedes lah. Belagedes berarti nggak usah dipedulikan. Yang penting anak orang itu tolong, aturan PSE begini, ya udah lah, nggak usah. Yang penting dia voiceless, artinya orang miskin yang tidak bersuara itu cari. Kalau yang bersuara ya kalau kira bisa, iya bisa nggak ada, tolong cek dulu. Ya, semoga itu pesan saya. Itu ya harapan juga di daerah utara itu lebih makmur daripada yang Tangerang, Bekasi. Amin. Ya, yang lain juga harus makmur ya Bapak, sebagai makmur mereka seperti itu. Semoga itu yang terjadi, dan saya berharap itu tanda artinya gini. Kalau KAJ kan semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Kalau kita bilang semakin mengasihi itu berarti iman spiritualnya itu hebat. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia serupa dengan Yesus seperti itu. Kalau dia nggak mengasihi berarti buat apa kita ke gereja juga? Buat apa kami khotbah? Buat apa kita juga nyanyi-nyanyi bagus-bagus itu? Buat apa ada acara ini juga? Ya kalau tidak seperti itu, semakin mengasihi semakin peduli kita peduli pada sama kita. Ya buatlah anak-anak Anda menjadi orang yang sangat hebat, yang membuat artinya begini, dia bisa bertanggung jawab kepada semakin banyak orang. Kalau yang tanggung jawab untuk keluarganya itu kecil, didiknya gampang. Bagaimana menjadi dia orang banyak bukan tergantung, artinya dia mengayomi banyak orang itu. Semua saya semakin hebat, menjadi pejabat, menjadi apapun, menjadi orang kaya, menjadi orang seperti itu, dan mengayomi semakin banyak orang. Bagi saya itu yang mau saya sampaikan. Semoga makatan-makatan anak-anak muda kita beri kesempatan, kita didik, kita bina, dan melampaui Anda. Kalau enggak, ya dalam segala hal melampaui kita yang sudah tua-tua ini. Terima kasih. Terima kasih Romo Pikien, untuk Pikien kita. Terima kasih atas pencerahannya, menjadi PR buat kita bersama di paroki kita ini, Bu Mani. Pesannya